Ya, ibu semuanya, kita mulai aja ya beberapa penyampaian ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu agak hidup ya. Saya perjalanan dari jauh, ya naik motor. Tadi telinganya bubuk gitu. Jadi ini terus agak penyesuaian suhu dari dingin ke panas. Gitu. 1 jam perjalanan tadi 5:30 saat dari Karapandan. Ini masih dingin sekalinya. Semoga nanti insya Allah azan ya untuk kajian kita hari ini. Alhamdulillah pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk tolabul ilmi lagi, untuk mengkaji, untuk menyatukan visi dan misi ya. Semoga nanti ilmu yang Anda berikan ya, insya Allah nanti memberikan kemanfaatan. Bukan berarti mungkin ini perdana ya, mungkin sederhana ini. Biasanya Ustaz tahu ini saja ceklongnya ya. Ini kajian yang terakhir insya Allah nanti dalam ini ya di tahun ajaran ini kajian terakhir dulu. Setelahnya nanti insya Allah kita mulai lagi setelah anak-anak masuk dalam ajaran baru. Jadi saya jadi ceklongnya ini bisa dahulu. Pokoknya Ustaz ada lagi gitu ya. Udahlah kita jalani aja. Dijalani aja Ustaz dahulu seringnya gitu. Jadi kalau beliau nggak bisa, tadi itu tuh udah ada. Tadi isi kajian di sini, terus data ini kan itu masih masalah saya sore gitu ya. Tapi Bismillah, insya Allah ini kita akan ada mengkaji ya nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islam gitu ya, Ustaz Ahmad Husaini. Nanti mungkin lupa temanya dan bahwa yang membangun generasi 2045 dan apa temanya kayak dimasukin jadi tidak apa ada nanti kita ngobrol gitu ya. Alhamdulillah kita sampaikan salam salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sesuai dengan temanya ini saya ambil dari bukunya Ustaz Adian ya, yang beliau tulis gitu ya. Manakala beliau ditunjuk sebagai ketua Dewan Dakwah Pusat ya, ketua Dewan Dakwah Pusat, beliau membuat sebuah buku untuk kita pelajari dan untuk kita kaji bersama gitu ya, terkait dengan bagaimana mempersiapkan generasi di tahun 2045. Nah, 2045 berarti berapa tahun lagi? 22 tahun lagi. 22 tahun lagi sampai bisa membayangkan mungkin usia saya sudah ya 80 tahun ya. Usia saya sudah 80 tahun ya. Apakah itu sesuai dengan prediksi ya? Kalau ini prediksi secara ekonomi gitu ya. Bahwa di tahun 2045 itu malah justru Indonesia yang sekarang
masa kita nggak mau kalah. Harusnya kita Indonesia ini harus unggul. Di Indonesia umat Islam ini harus unggul. Manusianya harus berkualitas, ya. Bahkan mempunyai peradaban yang unggul gitu ya Islam ini. Maka perlu dipersiapkan. Nah, menjadikan anak-anak kita menjadi insan-insan yang unggul. Nah, visi pemerintah gitu ya di tahun 2045 Indonesia itu tadi kan sudah memasuki negara maju, ya istilahnya sudah memasuki kategori negara maju. Maka perlu sebagai cirinya ya tentu saja ada pembangunan infrastrukturnya, ya. Selain itu juga yang terpenting adalah pembangunan SDM-nya. Ya. Nah, di judul kemarin saya sempat dikritisi. Kenapa dikritisi ya? Kenapa Ustazah nggak mengambil judul mempersiapkan? Tapi di situ kita menggunakan kata membangun, ya. Judulnya membangun generasi 2045. Kenapa tidak mempersiapkan? Saya berpikir gitu ya, secara pribadi saya berpikir saat ini itu kalau mempersiapkan ya, andaikan kita mau membuat sebuah bangunan, ya, yang perlu dipersiapkan adalah bahan-bahannya atau materialnya. Nah, sebenarnya material itu kita sudah ada, anak-anak kita, ya, SDM-nya sudah ada, ya, mungkin semennya sudah ada, batanya sudah ada, sudah tersedia. Kita tinggal membangunnya. Nah, untuk membangun ini dibutuhkan sebuah energi juga, gitu ya, energi juga agar bangunan itu berkualitas, agar bangunan itu kokoh. Nah, untuk mempersiapkan itu ya, maka tentu saja tidak hanya dibutuhkan kekuatan manusia, ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyertakan Allah, ya, menyertakan Allah untuk melakukan, ya, untuk membangun generasi, kita mempersiapkan generasi ini, kita butuh menyertakan Allah. Nah, bagaimana ciri-ciri dari generasi 2045 yang perlu kita persiapkan? Nah, pertama, gitu ya, di sini dirumuskan, gitu ya, ciri-ciri generasi unggul 2045. Ya, di dalam buku ini ya beliau Ustaz Adian itu memaparkan tentang ciri-ciri generasi unggul 2045. Apa cirinya? Secara umum, ciri-ciri generasi unggul itu sebenarnya sudah dijabarkan, sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Gitu ya. Saya ingat beliau Ustaz Aris Qawmiyah, gitu ya. Generasi 554. Beliau selalu mencanangkan ya, selalu menyampaikan kepada kami mempersiapkan generasi 554, yaitu generasi seperti yang ada di dalam, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah, ya, surat kelima ayat 54. Apa saja itu? Generasi 2045. Yang pertama cirinya
terus akhirnya terjadi kasus pencurian. Meskipun sebenarnya kita itu sudah mengantisipasi agar tidak anak-anak itu tidak membawa uang ke sekolahan, tapi ternyata selalu kecolongan. Ya, kemarin saya akan kelas 4 sampai akhirnya kelas 4 itu kita pindah. Kemudian ya kelas 4B ya ibu-ibunya. Kenapa kelas 4B kita pindah kemana? Saya membahasakannya itu. Saya tanya kemarin, gimana? Enak mana? Kita harus foto sama apa? Enak di mana bagus? Kenapa lebih sejuk, lebih nyaman, lebih luas, aku bisa lari-lari dan sebagainya. Kita harus foto ini kelas 4D ya, kelas 4D. Ya iya kan? Bisa ada pindah kemana? Dia harus di sini semua katanya. Mereka bilang katanya semua katanya. Ya iya. Kenapa kalian bisa ada pindah ke kelas 4D? Ya karena kalian sedang menjalani hukuman. Ya, saya bilang sedang menjalani hukuman. Kalau dihukum itu, aku bayangkan di dalam penjara. Mengapa? Mengapa saudara? Panas nggak? Panas saudara? Sempit nggak? Sempit saudara? Nyaman nggak? Nggak nyaman saudara? Iya. Saya bilang itu karena apa? Ini kita mungkin aku, ya mungkin ya namanya anak-anak jauh dari kami, ya kita bisa tahu. Itu pengawasannya lebih longgar. Ya. Bersama ustadznya, dimarahin ustadznya, mungkin ustadznya akan merasa nasihatnya. Malah ustadznya itu diketawain. Ustadznya itu kalau marah lucu. Ini ustadznya kalau marah lucu. Jadi nggak ada ininya. Mereka itu nggak takut. Juga ustadznya itu nggak takut. Akhirnya kita tidak ini karena kita tidak marah. Karena memang kita sedang mengontrol mereka ya, mengawasi mereka meskipun tidaklah mudah ya. Anak-anak itu pintar, ya. Pintar, iya bagus ini. Kadang tuh cari alasan pintar. Jadi kita sebagai seorang ini ya guru itu juga harus tahu ya ini anak belajarnya seperti apa. Belajar psikologi ya, nggak mudah untuk bisa mengurai untuk menyelesaikan sebuah masalah, terutama pada kasus-kasus kehilangan seperti itu ya. Bahkan pernah ustadzah itu dibuat pusing, ustadzah anak ada anak perempuan gitu ya, hasta tinggal sepatu temennya ya. Sepatu itu model sepatu crocs ya, yang karet itu awas. Nah itu baru tren baru. Nah anak ini pingin banget ya, pingin. Terus dia itu ngumpulin uang untuk membeli sepatu itu. Nah pakailah ke sekolah. Reaksi temannya apa? Iri, sepatunya apik, gini. Apa yang terjadi? Sorenya anak ini ngengker pulang sekolah. Sepatunya bilang, padahal cuma bilang itu. Hilang. Satu minggu kita guru itu bagus dikasihkan gimana? Kalau dibuang kan dia menangan anti buang sampah tidak sulit. Kalau disembunyikan gimana? Waduh, kelasnya itu sempit, sofa juga nggak bisa, gitu kan? Udara juga terlihat. Terus gimana? Akhirnya Ustazah Hilya itu curiga dengan salah satu ustaz. Nah itu biasa, ustaz itu sepatunya ditinggal di sekolah. Itu kebiasaan kita, bisa juga sampai ke sini. Disuruh ke sekolah pakai sepatu, nanti nggak pakai sandal.
menghilangkan jejak itu disertai dosa. Itu anak-anak ya. Jadi alhamdulillah tapi kita tetap bersyukur ya anak-anak kami itu dalam artian ya, kita bisa terus memantau ya, kita terus bisa terus memantau perkembangannya. Jadi ini adab ya, penanaman adab di anak-anak itu sangat kita tekankan ya. Jadi karena ulangi tadi ya, yang pertama adalah meletakkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini bagaimana kita menanamkan kekuatan akidah ya pada diri anak sekaligus mungkin pada diri kita ya, pada diri kita para orang tua. Yang terpenting dan yang utama adalah bagaimana kita terus ya menanamkan harapan kita itu kita tentukan kepada Allah. Ya, penanaman akidah. Kita cinta kepada Allah. Berarti kita harus benar-benar bergantung kepada Allah dalam setiap waktu kita, gitu ya. Berharap hanya kepada Allah, ya. Dalam doa, gitu ya. Dalam kita berdoa memohon agar anak-anak kita itu ini tadi ya kita kaitkan dengan generasi 2045, gitu ya. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak unggul, ya. Dimulai dari sekarang, ya, ibu, bapak-bapak, kuatkan dulu. Kuatkan dulu. Dengan apa? Ya, misalnya nih, kita ingin mencetak anak kita menjadi apa? Ya, itu sudah dirumuskan dari sekarang. Jangan sampai tidak ada cita-cita bagi orang tua. Sekarang kan yang penting anakku mau ngaji. Yang penting anakku sekolah. Tidak sekedar itu. Tetapi kita harus menanamkan ya, aku nanti ingin anakku jadi ulama. Misalnya spesifik, misalnya sama Allah itu spesifik ya. Aku ingin anakku jadi ulama. Aku ingin anakku jadi imam Masjidil Haram. Jangan ada yang bilang, ini orang jadi imam Masjidil Haram ya kamu nanti jadi imam masjid sebelah. Jangan ya, jadi kan impian itu setinggi tingginya. Aku ingin jadi anak itu dokter spesialis kandungan, karena sedikit spesialis kandungan mungkin ya saat ini yang muslimah itu misalnya, yang hafidhah seperti itu misalnya harus tinggi. Aku ingin meninggal di Madinah misalnya. Aku ingin meninggal di kotanya Nabi misalnya. Sebagaimana sahabat Nabi siapa yang ingin sekali dia meninggal di kota Nabi? Siapa? Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab waktu itu ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah ya.
mau ikut berperang ya Rasulullah di jalan Allah. Nah, pada saat itu ya, setelah terjadi peperangan, gitu ya, maka apa hak kaum muslimin ketika menang dalam peperangan? Ghanimah ya, itu ghanimah itu harta yang insya Allah paling suci ya, harta paling suci di dunia. Ya. Ghanimah jadi tidak benar kalau ghanimah itu kalau selama ini ya saya belajar juga dinartikan ghanimah adalah harta rampasan perang. Ya, padahal bukan rampasan, gitu ya. Itu memang haknya kaum muslimin. Nah, ketika pembagian ghanimah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah membagi-bagi ya, ini sahabat A, sahabat B, ini yang semuanya. Tiba-tiba itu tidak ada sih bagi ini. Mana orang bagi haji? Dia berhak atas ghanimah ini. Oh dia udah pergi duluan ya Rasulullah. Sampaikan ghanimah ini kepadanya. Ketika ghanimah ini sudah dihadapkan pada si bagi tadi, belum ini apa? Diantarakan nih sama orang ini apa? Ini ghanimah. Itu hakmu karena kamu juga ikut berperang di jalan Allah. Mana Rasulullah? Rasulullah ada di sana. Itu sahabat itu menunjukkan bahwa Rasulullah di sana. Akhirnya si Badui ini mendatangi Rasulullah. Lalu ghanimah ini dihadapkan di depannya, di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak mau ghanimah ini. Ini hakmu. Kenapa kamu tidak mau? Terima, kata Rasulullah. Maka si Badui ini bilang, ya Rasulullah, bukan ini tujuanku untuk berperang di jalan Allah. Aku sudah masuk Islam, aku ikut hijrah, dan aku ikut berperang di jalan Allah. Aku hanya ingin apa ya Rasulullah? Aku ingin syahid ketika perang dengan tertusuk leherku hingga aku tersungkur. Ya, dia mintanya spesifik sekali, tertusuk lehernya dengan panah atau tombak. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan panah atau tombak, hingga aku tersungkur. Apa yang terjadi di perang berikutnya? Beliau ikut dalam barisan pasukan Islam. Pada saat perang ini berakhir, ya Rasulullah melihat para sahabat yang syahid. Di antara siapa itu? Apakah itu orang Badui yang kemarin menemui aku? Kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah melepaskan jubah dan menutupi mayat si Badui tadi lalu mensolatkan. Benar apa yang terjadi sesuai dengan harapannya. Dia mati dalam keadaan tertusuk panah. Jadi niat yang tulus ini benar-benar didengar Allah. Apa didengar Allah? Sebagaimana mungkin kita lihat juga ya, kisah tukang becak naik haji. Pernah dengar ya, seorang tukang becak yang sesuatu itu mustahil
Jadi kalau hari ini mereka belum ya, mungkin kita sedih ya Allah, karena atau hanya kau seperangkat sesuai ya Allah hanya kau. Ini proses, ya kita sedang berproses. Yang penting kita benar-benar menguatkan doa kita, ya doa kita. Ini masya Allah ya. Saya dulu ya ada salah satu wali murid kelas 2 ini. Putranya itu sudah mahasiswa, sudah menikah, ya ada yang menikah, terus tiba-tiba ada anak kecil lagi gitu. Ada juga yang menikah serupa gitu ya. Kalau kakak-kakaknya ada dokter, ada yang jadi sarjana teknik dan sebagainya. Aku ingin satu anakku yang kecil ini jadi ulama. Ya Allah, masya Allah. Semoga nanti dijaga oleh Allah. Ya. Terus kita juga membangun bagaimana membangun kecintaan kita pada siapa tadi Rasulullah. Nah, membangun kecintaan kepada Rasulullah itu kita harus mengenal Rasulullah lebih dalam. Ya, coba anak-anak apa yang jenengan ya, apa yang jenengan kenal dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa yang karakternya Rasulullah, mungkin sifatnya kepribadiannya. Rasulullah itu al-amin. Ada lagi? Rasulullah itu lemah, masya Allah. Ada lagi Pak? Rasulullah itu amanah. Terus Rasulullah itu ya mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada lagi cerdas, patongan ya. Ada lagi abdi ya. Ada lagi karakter Rasulullah kepribadiannya. Oke ya, oke. Banyak sekali masya Allah ya, kita seharusnya benar-benar kita selalu mengagungkan Rasulullah. Kita menyatakan cinta Rasulullah ya. Bagaimana sedetail apa kita mengenal Rasulullah. Sekarang banyak buku-buku yang mungkin ada sosok akun Rasulullah, buku yang sedang viral dari buku yang sedang ngetren hari ini ya. Bagaimana di situ diceritakan tentang tinggi tubuhnya Rasulullah, perawakannya Rasulullah, wajahnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, sampai rumahnya ya, sampai bagaimana pakaiannya Rasulullah seperti itu ya. Bagaimana kita mengenal Rasulullah itu ya, kita harus punya gambaran tentang bagaimana Rasulullah yang itu nanti bisa menjadi teladan kita dalam berperilaku. Ini ada sebuah hadis ya, mungkin ini sedikit yang ingin Anda utarakan terkait dengan bagaimana kepribadian Rasulullah. At-Tirmidzi ya meriwayatkan di dalam As-Sama'i dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada pamanku bin Abi Talib, yakni anak ambil dari buku Rasulullah 1. Sudah ada yang pernah membaca Rasulullah 1? Ini komplit sekali ya, komplit sekali. Sifat-sifat Rasulullah itu semuanya ada di dalam buku ini, diutarakan dalam buku ini. Nah, kepada pamanku bin Abi Talib, dia adalah orang yang biasa menggambarkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambarkan kepadaku sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berkata, ya, ini saya langsung artinya aja ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus-menerus dalam kesedihan dan selalu berpikir. Maksudnya apa di sini? Bahwa para ulama berkata, yang dimaksud di sini bukanlah Rasulullah itu bersedih karena menderita, karena kehilangan apa yang beliau cari atau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak sukai dari perkara dunia. Jadi kesedihan Rasulullah itu yang membuat ya, namun yang dimaksud adalah beliau memperhatikan
ayat-ayat diturunkan kepada Rasulullah itu Rasulullah terus tunduk. Jadi kalau mendapatkan ya perintah dari Allah ya untuk disampaikan ya melalui Quran itu tunggu ubah. Gitu. Ada yang tahu surat apa yang membuat Rasulullah, surat apa yang diturunkan kepada Allah sehingga membuat Rasulullah itu ubahnya itu tumbuh banyak sekali. Yang bisa menjawab. Surat apa bu? Surat bu, masya Allah, masya Allah sama banyak kalah mulai. Masya Allah ya, surat Hud. Ya, jadi surat Hud itu adalah surat yang membuat Rasulullah itu tumbuh berkali-kali. Kenapa? Karena di dalam surat Hud itu banyak sekali ya selain kisah ya kisah Hud, lalu ada kisah nabi-nabi sebelumnya ya, kisah tentang azab di situ ya, tentang pengetahuan, tentang syariat banyak sekali yang membuat Rasulullah itu berpikir keras sehingga berubah yang banyak ya surat Hud. Lalu bagaimana sifat Rasulullah setelahnya? Dia tidak pernah beristirahat. Ya, Rasulullah itu jarang sekali beristirahat. Ya. Kalau kita mau habis makan apa ya? Istirahat. Lebih sering diam. Ya, Rasulullah itu lebih sering diam. Tapi diamnya Rasulullah di sini itu bukan berarti beliau itu mengucilkan diri, ya, diam itu tidak. Rasulullah itu kalau berhadapan dengan masyarakat, ya, maksudnya dengan umat, itu beliau berseri-seri, ceria, ya, selalu menampakkan wajah yang ceria, ya, tidak bermuka kasar, tidak berebut, ya banyak ngomongnya, ya. Jadi diamnya Rasulullah itu ketika beliau sendiri, tidak berkata-kata kecuali seperlunya saja, ya. Beliau memulai dan menyudahi pembicaraan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Di Rasulullah ya. Perkataan beliau singkat, tetapi mempunyai makna dan hikmah yang dalam. Jadi kalau berkata-kata, Rasulullah itu tidak ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ya udah lari ke sana lari ke sini. Tapi beliau itu singkat ya, jelas, tapi penuh dengan makna dan hikmah di dalamnya. Misalnya sabda beliau tentang agama itu adalah nasihat. Ya, singkat tapi penuh hikmah. Ya. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Pendek ya Bu ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Lalu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Sabda beliau singkat tapi penuh dengan makna. Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Itu juga sabda Rasulullah. Singkat ya. Ada lagi. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Singkat ya. Masya Allah makhluk gitu ya. Jika kamu tidak punya rasa malu, terserah berbuatlah sekehendakmu. Sehingga tapi itu sangat mendalam. Lalu tinggallah apa yang membuatmu ragu menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Nah ini juga sabda beliau. Jadi singkat-singkat ya, tapi perlu hikmah. Perkataannya jelas. Jadi perkataan Rasulullah itu jelas, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Ya. Jadi Rasulullah itu ketika beliau menyampaikan itu jelas. Tidak berlebihan dan tidak pula terlalu singkat, ya, pasti dan jelas. Lalu ada lagi watak Rasulullah dalam hadis ini juga dikatakan beliau tidak berwatak kasar. Ya. Rasulullah itu tidak kasar, ya. Lembut perangannya, ya. Jika bukan orang yang hina. Maksudnya di sini tidak kasar tabiatnya atau bukan berkelakuan yang tidak menyenangkan. Perkataan rawi
meskipun sedikit, ya. Jadi meskipun sedikit, tapi Rasulullah itu masya Allah syukurnya kepada umat Allah, gitu ya. Beliau juga tidak mencela sedikit pun darinya, ya, tidak mencela rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan itu sedikit pun. Harta itu mungkin sakit ya, Rasulullah itu tidak pernah sakit sampai beliau menjelang ajalnya itu baru sakit ya. Terus beliau tidak pernah mencela makanan dan minuman. Ini dulu. Tidak pernah mencela makanan dan minuman. Ya, kalau kita perlu kurang sehat dulu. Makanan sampai dulu. Baik minat. Ya. Terus sering juga kita Rasulullah itu tidak pernah membanding-bandingkan makanan satu dengan makanan yang lain. Ya. Kalau sekarang kayaknya kuliner satu kuliner yang lain di Instagram atau gitu ya biar ini loh apa jelajah Solo. Saya kan lihat dia jelajah Solo. Oh ada makan baru di sini, ada rumah makan baru di sini, ada resto baru di sini. Nah kita harus coba, ya nggak? Kita ada di sosialita, ya di sini masalahnya kayak ini nasi goreng kayak gitu kan. Jadi mencela makanan atau minuman dan tidak pula memujinya. Ya. Jadi yang ada di hadapan beliau makan, gitu ya. Yang menjadikan ini juga yang kita terapkan kepada anak-anak kita yang muda. Ya. Kita selalu ingatkan apapun yang ada di hadapanmu itu rezeki, syukuri, dimakan, ya dimakan. Ini ya meskipun mungkin di rumah ada ayam, sekolah hanya tamu, ya tempe dia punya anak mungkin dan cerita ya favoritnya apa bu? Nasi bandung. Nah nasi bandung itu favoritnya. Ada anak yang dulu tidak suka bandung, ya setelah masuk IS, ya kalau cuma itu baru akhirnya jadi suka bandung. Kita mau ubinya, tapi aku dimasakin bandung seperti yang di sekolah lainnya sudah kemajuan, ya sudah kemajuan awalnya nggak suka bandung dan suka bandung. Apalagi kalau kita melihat kelas 2A, ya masya Allah makan itu apapun itu, mau sayuran, mau soto, mau bogor banyak, mau apa itu kalau kamu itu menikah di kelas 2A itu makan kalau kamu itu. Terus lauknya itu dijadikan satu. Ini kenapa dijadikan satu ini lauknya? Gak apa-apa, harus kita nanti ambil sama-sama. Jadi baru itu nanti jadikan satu tempat sampai kumpul gitu. Ya, terus mereka melingkar di rumah lagi. Terus ngambil yang itu. Dan masya Allah, kelas 2 itu juara sambal. Juara sambal satu mangkok itu bisa dihabiskan kelas 2. Anak-anak itu kalau ini ya Allah aman ya anak-anak itu yang sudah begini ya bagian tidak boleh bagi makanan. Nah, sambilnya enak. Ya usia sudah kelas 2 semua. Betulan, ini gimana ya kalian tuh nggak memikirkan kakak-kakak sama ini. Saudara, saya mungkin yang dua. Karena kalau keluar kan nanti mereka nambahnya. Jadi nggak memikirkan yang lain. Itu namanya karena tidak memikirkan kakak kelas. Kakak kelas pada masih dibecil loh. Belum ke bagian sambal loh. Jadi belum ya kalau dulu itu nggak suka sambal anak-anak kita. Ya. Karena di sekolah sering ada sambal meskipun ya levelnya mungkin level 1, level 1 yo pedes gitu. Tapi anak-anak itu alhamdulillah ya nggak ada yang lecet ya punya sampai lupa ya. Menikmati sekali, gitu menikmati sambal meskipun itu hanya sayur asam. Kalau dimakan di rumah apa dimakan sayur asam? Nggak dimakan ya. Ya, tapi di sekolah mereka masya Allah. Lalu juga kita akan tidak syukuri maka Allah akan menambah nikmatmu, gitu ya. La insyaAllah la azidanakum. Nah ini pernah ya untuk menanamkan rasa syukur itu pada saat outing kelas. Ya. Kita itu bikin ngeprek anak-anak. Ya, outing kelas disepikan. Anak
rezekimu hari ini adalah nasi dan garam, dimakan. Tapi habis itu apa? Kita ingin mengajarkan lagi syaratun saat ini. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Habis itu apa? Keluar yang lubang. Jadi setelah nasinya habis keluar yang lubang, akhirnya anak-anak itu gaduh. Jadi itu kita ingin mengajarkan kamu harus suka, ya harus suka. Makan nasi pakai garam jadi nikmat, gitu ya. Itu sampai kita ajarkan mungkin kok ya kok banget sampai segini. Itu kan anak-anak SD belum waktunya diajarkan seperti itu. Ya mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Kok teko banget sih ini, tapi ada pembelajaran yang sebenarnya kita ingin ajarkan kepada anak-anak, gitu ya. Ini soal makanan ya. Rasulullah akan melanjutkan yang menjadikan beliau marah bukanlah soal dunia, bukan pula karenanya. Jika kebenaran dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kemarahan beliau hingga beliau menolong kebenaran yang dilanggar. Beliau juga tidak marah karena dirinya sendiri, tidak juga untuk menolong dirinya sendiri. Jadi kemarahan Rasulullah itu lebih kepada tidak ada sesuatu yang menghalangi kemarahan beliau tadi ya, ketika berhubungan dengan melanggar syariat Allah. Jika beliau menuju, ini ya, hanya bagi kita pengajaran anak-anak di rumah yang mungkin juga belum kami disepurkan. Jika beliau menuju, maka beliau akan menuju dengan seluruh telapak tangan beliau. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau kita ayo yang belakang berdiri, itu ya bacanya pakai gini. Kalau Rasulullah itu ayo mbak, lebih mana? Lebih nyes ya, artinya kalau kita pakai itu. Ayo yang belakang ekspresi kita, gestur kita dulu itu. Ayo yang belakang bisa maju ke depan, itu lebih terasa dari ayo yang belakang maju ke depan. Gitu ya Bu ya. Karena sesungguhnya ketika kita menuju dengan satu jari empat kita menuju kepada diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau Rasulullah menuju itu dengan seluruh telapak tangan beliau. Ya, mungkin nanti di rumah dikatakan ya kalau menyuruh anaknya mandi, ayo adik segera mandi, masuk ke kamar mandi. Enggak, jadi ayo. Ini lebih digiring ya, ayo masuk ke kamar mandi, gitu ya. Lebih halus gitu ya. Apabila beliau merasa takjub akunnya, maka beliau membalikkan telapak tangannya. Dan ini yang dia bersyukur sama Allah. Subhanallah, indah sekali tubuh itu. Misalnya gitu. Masya Allah, anak itu sopannya. Beliau gitu, bukan gitu. Kalau kita lebih apa? Misalnya kita foto ya ekspresi gembira apa? Wow, gitu ya. Namanya lebih membuka ya, bukan sih. Wow, gitu. Kalau Rasulullah, ya telapak tangannya, ya dia membalikkan telapak tangannya. Jika berbicara, maka beliau menghubungkan kedua telapak tangan beliau. Beliau biasa memukul-mukulkan telapak tangan kanan beliau ke bagian dalam ibu jari kiri beliau. Tapi ada yang misalnya kita menerangkan atau menjelaskan itu dengan mengakukan tangan ini terlihat lebih ya, anak-anak semuanya ya. Misalnya tadi sudah katakan bahwa kita dengan itu Rasulullah dalam pengajaran, gitu ya. Jika marah, ya beliau akan memalingkan wajahnya. Nah, Rasulullah itu ketika marah dia akan memalingkan wajahnya, ya. Kalau kita seperti di sini itu ada yang menolong gitu. Ya habis itu kalau marah kan ekspresinya bencinya itu diperlihatkan sekali. Sedangkan Rasulullah ketika marah justru beliau memalingkan wajahnya. Apabila gembira, maka beliau menundukkan pandangannya. Jadi kalau Rasulullah ini gembira, beliau itu menundukkan pandangannya. Ya, berbeda dengan kita yang gembira kita selfie, wow.
kita teladani dan mungkin kita teladan kepada anak-anak kita sebagai wujud cinta kepada Rasulullah. Nah, berikutnya tadi ya kita lanjutkan ke ciri generasi unggul 2045. Nanti sebentar lagi ya, 5 menit lagi ada 5 ya. Yang kedua, tadi yang pertama kan kita meletakkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengasihi kaum muslim. Ya, mengasihi kaum muslim. Ini juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak ya, untuk apa? Bersaudara, bersaudara ya. Terus ini mengetahui hak tetangga. Ini penting ya. Kalau sekarang kita lihat anak-anak itu lebih ini ya, apalagi di kota ya, individualisme ya. Kita mungkin nggak tahu tetangga kita sedang apa, kita nggak peka tetangga kita sedang kita apa gitu ya. Kalau saya dari desa itu ya masih ada rekaman, masih ada tetangganya meninggal itu ya, Masya Allah yang seperti itu mereka gotong royong ya kalau di kota ini. Nah ini kalau kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana tetangga. Sebenarnya ya menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran kepada tetangga itu adalah haknya tetangga. Ya Rasulullah itu salah satu karakter Rasulullah adalah bahwa tetangga kita, ya itu adalah saudara kita yang terdekat ya, itu adalah berhak mendapatkan kebaikan dari diri kita. Jadi kalau kita punya ilmu, punya kebaikan, harus kita sampaikan kepada tetangga kita. Itu haknya tetangga, haknya tetangga. Termasuk tetangga di sini bukan hanya tetangga samping rumah kita ya, beberapa sahabat kampung, tetapi teman dekat solusi ya. Atau teman yang bertemukan sekolahan, kajian itu sudah termasuk tetangga ya. Mengasihi kaum muslim. Yang ketiga, punya sifat izah terhadap orang kafir. Yang ketiga, punya sifat izah terhadap orang kafir. Nah, ini sebagaimana beliau Ustaz tadi yang sampaikan yang kemarin ketika beliau sempat ke Solo gitu ya, bahwa perbedaan ya, perbedaan lulusan Timur Tengah ya, dengan lulusan mungkin Amerika, Australia dan sebagainya itu apa? Kalau lulusan Timur Tengah itu lebih disiapkan untuk bagaimana mereka pintar berretorika, menyampaikan ilmu dalam bentuk retorika gitu ya. Sedangkan kalau mahasiswa yang kuliah di Eropa atau di Amerika lebih disiapkan bagaimana mereka berpikir kritis, bisa menganalisis ya. Bahkan mereka disiapkan ini untuk ini apa, mempelajari jurnal-jurnal yang ditulis oleh orang-orang Muslim. Gitu. Sedangkan kita kan tidak sampai mendalam seperti itu. Kemampuan menulis ya, kemampuan menulis itu juga perlu dibutuhkan di anak-anak kami. Kalau mahasiswa dari luar mereka punya analisis dan mereka punya dituntut untuk punya kemampuan menulis ya. Sedangkan ini yang lulusan di lingkungan itu yang kita harus sudah menyiapkan anak-anak kita selain berpikir analisis kritis dan punya kemampuan untuk mengeluarkannya dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi kemampuan menulis ini perlu ya kita asah pada anak-anak kita. Lalu yang keempat, selalu berjihad di jalan Allah. Dan yang kelima, sabar dan istiqomah dalam perjuangan, tidak takut pada celaan orang. Nah, itu ya, ini tadi 5 ciri generasi